Oke ya, jadi kalau kita lihat di situ ada sistem, oke, sistem itu apa teman-teman? Ya, karena kita lihat sistem lalu lintas sebagai sebuah sistem, ya, berarti kita harus paham dong sistem itu apa ya, gitu loh. Berarti sistem itu ada definisinya nih, apa itu sistem, gitu. Ya, ternyata kalau teman-teman lihat di video yang sudah saya share ya, sistem itu apa? Kumpulan, ya enggak? Nah, gitu. Pertama dia itu adalah kumpulan, gitu. Ini keywords-nya saya tulis ya, outline itu dalam bentuk keywords. Kumpulan, kumpulan apa? Ada kata kuncinya kumpulan komponen, gitu ya. Jadi kumpulan komponen-komponen, gitu. Ya enggak? Kemudian yang apa? Bekerja sama atau berfungsi, ya kan? Berarti ada fungsi. Ya enggak? Dari si sistem itu ada fungsinya. Berfungsi atau bekerja sama ya untuk mencapai tujuan yang sama. Gitu, tujuan. Nah, udah kata kuncinya sistem itu 4 hal ini ya. Oke. Jadi dia kumpulan komponen-komponen yang bekerja sama atau berfungsi bersama ya untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi fungsi eh, bersama-sama ya, berfungsi bersama untuk tujuan yang sama gitu. Ya, itulah definisi sistem gitu ya. Jadi ini terkait sama definisinya. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti mempelajari sistem itu berarti mempelajari si komponen-komponen ini, kemudian fungsinya apa, kemudian tujuannya apa, ya. Nah, dari sinilah nanti teman-teman berarti kalau ingin menyelesaikan masalah yang tadi ada di sini, ya enggak? Nah, teman-teman kan berarti kan melihat nih, ada gangguan, ada masalah sehingga sistem tidak berjalan dengan baik. Ya, tujuan tidak tercapai, betul nggak? Dari sini kita bisa melihat, oh kalau ada kemacetan, berarti kalau tujuan sistem lalu lintas apa teman-teman? Tujuannya supaya apa? Bisa mengantarkan misalnya apa namanya? Ya, mengantarkan pengguna ya ke tujuan misalnya gitu ya, ke tujuan ya dengan efektif dan efisien. Misalnya gitu ya. Nah, itu tujuannya nih. Kalau ada kemacetan berarti tercapai nggak tujuannya, teman-teman? Enggak, Pak. Tidak tercapai, ya nggak? Kalau ada yang namanya kemacetan. Berarti ada gangguan dengan sistem iya. Dengan ini ya nggak? Sistem ini tidak berjalan dengan baik. Berarti kita harus perbaiki sistemnya. Kemarin kita sudah bicara kompetensi teknik industri apa, teman-teman, kompetensinya? Nah, saya kaitkan sama kompetensi teknik industri. Kompetensi, ya, teknik industri itu apa? Masih ingat kemarin apa? Ada 3 nih. Ayo, apa aja? Udah lupa? Yang mencatat mungkin bisa lihat catatannya. Ayo. Adi Febrianto ada di tempat atau sudah keluar dari pesawat ulang alingnya? Apa tadi pertanyaan saya? Nggak nyimak tadi ya. Ahmad Farhan, Iya, Pak. apa pertanyaan saya tadi? 3 kompetensi teknik industri, Pak. Tahu? Ingat nggak? Apa? Lupa, Pak. Lupa. Muhammad Adnin, Ya, Pak. apa?
Apa? Sebentar saya cas dulu laptopnya. Apa? Agen tolong ya. Maaf ya. Muhammad Adnin apa? Ini saya sedang sariawan sebetulnya ya, kurang enak nih saya berbicara, tapi itu jadi tidak terasa tadi saya bilang ya, kalau kita punya apa? Ada semangat gitu, thinking, feeling, doing-nya kita create supaya fokus pada sesuatu yang ingin kita kerjakan gitu. Oke. Raihana apa kira-kira? Apa ya? Pas. Leonardo. Halo Leon. Ya Pak, Apa ya kira-kira? Denny gimana Denny? Oh Denny tadi mic-nya error ya, sorry. Amalia, coba Amalia. Managerial skill, Pak. Managerial skill. Ada nggak yang spesifik yang saya sampaikan ada 3 itu? Masih ingat nggak? Problem solving nih, Pak. Oke, betul ya, tapi ada yang spesifik 3 ya. Saya jelaskan ada 3 kompetensi. Anda harus ingat terus, sekarang semester 6 ya. Kebawa terus nih. Dan Anda harus jadi top mind Anda, top mind ya, ada di pikiran Anda yang paling atas tuh tentang apa teknik industri, kompetensinya apa gitu. Ya. Karena semuanya mengarah ke situ. Ya. Masih ingat Ferdi mungkin? Ini bukan Pak, merancang, meningkatkan, dan menginstalasi. Betul ya. Oke, nah dia better, cheaper, faster itu nanti terkait dengan optimalisasi ya. Apa yang disebut dengan optimal itu yaitu atau efektif efisien itu ya bentuk-bentuknya kan optimal tuh banyak ya, bisa efektif, efisien, bisa cheaper, better, faster gitu ya. Nah, kalau kompetensi, kompetensi itu kemampuan ya, teman-teman ya. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu kemampuan. Keahlian bisa ya, keahlian. Kompeten berarti ahli ya, mampu gitu. Nah, semua pembelajaran teman-teman itu adalah membuat Anda jadi pingin jadi kompeten dalam hal apa saja gitu ya. Nanti banyak ya. Nah, secara sederhana itu Anda bisa menjadi 3, yaitu apa? Di situ ada desain, ya enggak? Merancang. Anda harus punya kompetensi merancang. Kemudian menginstal, ya. Menerapkan rancangan Anda itu, ya. Kemudian apa? Mengimprove. Kalau sudah diimprove, sudah diinstal, sudah diterapkan, ada masalah, nah Anda improve, perbaiki gitu ya. Belum optimal, berarti Anda perbaiki supaya optimal. Jadi supaya ini semuanya ujungnya adalah supaya apa sistem ini? Supaya optimal kan gitu. Ya, nah optimal tadi saya bilang bisa banyak definisinya ya. Bisa dengan disebut dengan better, kemarin masih ingat ya, cheaper, faster gitu ya. Nah, lebih baik, lebih murah, lebih cepat. Ya. Banyak di sini aspeknya. Atau bisa dengan kriteria efektif, efisien gitu ya. Kemarin sudah kita bahas ini ya. Nah, gitu. Bisa juga produktif, bisa juga apalagi
banyak ya, Anda bisa gunakan istilah-istilah untuk menjelaskan tentang optimal itu. Terkait sama hasil lagi nih. Tapi bisa juga optimal itu terkait sama proses ya. Prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, bisa prosesnya bisa menjadi lebih murah, menjadi lebih baik bisa. Ya, ini yang better cheaper faster itu tentunya nanti ujung-ujungnya di produknya ya. Produknya banyak lah ini ya, bisa produk, bisa service gitu secara umum ya. Ujungnya. Tapi ini semua aspek di dalam sistem ya yang bisa menjadi lebih baik itu. Gitu ya. Gitu ya, jadi desain. Nah, makanya tadi saya bilang Anda itu makanya nanti ya di dalam bagaimana kita memperbaiki tadi ya atau menyelesaikan masalah kemacetan itu yang ini. Oke. Ya kan? Karena kita sudah tahu sekarang tujuannya bersamanya apa gitu ya. Ya kan? Nah, Anda nanti harus mendesain nih sistem lalu lintas ini. Kalau belum ada ya solusinya, berarti Anda desain. Tapi kalau sudah ada tapi belum optimal nih, masih ada kemacetan, berarti ada improve ya nggak? Ya kan? Wilayah Anda ada di improve gitu. Sekarang Anda ada di wilayah improve. Ya bagaimana kita memperbaiki sistem lalu lintas gitu loh. Ya. Bagaimana Anda memperbaiki? Nah, memperbaikinya Anda bisa dalam bentuk membuat rancangan lagi atau memperbaiki rancangan yang ada. Ya. Banyak nanti ya kita lihat dengan berbagai kriteria gitu. Ya. Jadi skill Anda di sini 3 ini, skill set teknik industri itu sebenarnya ada 3 ini ya. Nah, nanti pendekatannya banyak. Anda harus bisa mengevaluasi how to evaluate, how to predict, how to specify ya, bagaimana menspesifikasi dari masalah, sistem, proses dan sebagainya. Bagaimana memprediksi ya, mempredik. Jadi kita bisa memprediksi kemacetan ke depan gitu. Nah, kan jadi si desain kita, rancangan kita atau model sistem yang kita buat, model solusi gitu ya. Model solusinya nanti harus bisa memprediksi misalnya gitu ya. Ya, supaya solusi Anda itu bisa dipakai tidak hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini saja atau tahun ini saja ya, tapi jangka panjang. Atau model solusinya itu nanti bisa bersifat adaptable, bisa disesuaikan dengan dinamika sistem. Jadi ada yang namanya sistem dynamics ya. Nah, jadi kalau pakai pendekatan sistem dynamics, maka nanti model ya yang kita buat ya, model yang kita buat kalau menggunakan sistem dynamics, dia bisa memprediksi dengan lebih baik ya. Karena sistem itu berubah, ada dinamikanya ya enggak? Ya kan seperti kejadian Pelumpang kemarin kan ya enggak? Tahun 74 dia masih reliable, masih bagus karena belum ada penduduk di situ ya, masih sedikit kan. Dari 150-an hektar lahan yang ada di situ terpakai baru separohnya. Kosong tuh sampai sejauh puluhan meter. Ya, bahkan mungkin ratusan meter dari fasilitas depo itu. Tapi seiring dengan perubahan waktu, zaman sekarang udah 40 tahun, 50 tahun dari waktu itu ya, sekarang udah padat ya nggak? Ya kan kalau kita yang tidak melakukan tidak pendekatan sistem dynamics, akhirnya kita kan sekarang terlambat atau bahkan gagal kan mengatasi gitu ya. Nah, oke, dari situ teman-teman sudah melihat kita harus evaluasi sistemnya di situ. Ya, pelajari sistemnya dulu sehingga nanti tahu, ya kan? Bagaimana mengatasinya atau solusinya ya. Jadi tahu sekarang nih posisi masalah itu ada di dalam sistem ya. Kayak tadi saya bilang borok atau bisul gitu di dalam tubuh kita. Nah, kita pelajari itu ya. Bisa salah makan ya kan? Bisa maintenance-nya kurang bagus, misalnya kan kurang bersih mungkin badannya ya kan, hubungannya sama macam-macam tuh kan. Bisa dari dalam makanannya ya kan, bisa dari lingkungannya kan, bisa macam-macam tuh. Oke, jadi Anda bisa melihat sesuatu dalam pendekatan sistem. Nanti hubungannya sama materi minggu depan yaitu berpikir sistem. Ya. Jadi Anda memahami sistem ya, nanti kemudian buatkan model sistemnya. Jadi model itu adalah tiruannya saja ya. Tiruan dari sistem gitu ya. Baik, sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan, teman-teman?
Di sini cukup. Saya kecewa sebenarnya kalau tidak ada pertanyaan ya. Karena prinsipnya bahwa saya belajar itu teman-teman harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Jadi ya tadi kan saya bilang ada KWL-nya teman-teman, K, ada W, ada L. Itu semuanya isinya tuh bisa terisi kalau teman-teman sudah punya pertanyaan masuk kelas ya. Setelah dielaborasi makin banyak pertanyaan, ya kan? Ya kan? Bahkan selesai pun Anda masih menyisakan pertanyaan, bagus malah. Ya, karena Anda harus belajar terus dari berbagai sumber, bukan hanya dari apa namanya? Tatap muka dengan dosen saja. Oke? Ya, jadi contoh sistem sudah ada di video saya ya. Contoh sistem lalu lintas, saya minta teman-teman nanti pelajari gitu ya. Nah, di situ ada beberapa contoh, terutama di sistem lalu lintas. Jadi nanti di situ ada penjelasan tentang apa, misalnya, ya kan ada 7 komponen. Tadi saya bilang pendekatannya saya menggunakan teori yang menjelaskan ada 7 komponen sistem. Jadi nanti ada penjelasannya itu ya, ada 7 komponen. Apa itu entitas sistem ya, entitas atau entities gitu ya. Ya kan? Contoh di sistem lalu lintas, entitasnya apa aja. Ya kan? Kemudian ada atribut. Ya. Nah, ini jadi Anda nggak cukup nih belajar di kelas ya. Di tatap muka ini nggak cukup karena materi kita banyak, makanya saya menggunakan sarana juga video. Jadi Anda itu menjadi hal yang Anda harus lakukan ya. Ada atribut, kemudian ada apa lagi? Ada activities ya atau prosesnya gitu. Ya. 7 komponen nih. Kemudian ada apa lagi? Ada resource gitu ya. Resources. Kemudian ada apa lagi? Control. Apa? Control. Controls ya. Ya kan apa lagi? Nah, dia berarti udah mempelajari itu, bagus. Ngisi KWL-nya gampang nanti ya. Apalagi? Ada sistem state. Status sistem atau keadaan sistem ya. Ada event. Ya, kejadian-kejadian yang mengganggu atau sorry nggak harus mengganggu ya. Jadi, pokoknya kejadian-kejadian yang mempengaruhi status dari sistem gitu ya. Ya, kemacetan salah satunya adalah event, itu contoh event ya, kejadian. Jadi kalau secara singkat saya jelaskan, entitas contohnya di jalan ini lalu lintas adalah kendaraan ya, teman-teman di sini. Contohnya kendaraan gitu atau pengguna ya. Kan tidak harus kendaraan, bisa juga pengguna, pejalan kaki kan termasuk entitas juga, dia pengguna jalan juga ya. Atributnya apa? Jenis kendaraannya atau jumlah kendaraannya itu atributnya. Oke, terus ada activities, proses, ya kan? Prosesnya apa? Karena dia terkait sama fungsi dalam sistem, berarti kan ada pergerakan ya atau mobilitas. Nah, itu prosesnya, gitu. Mobilitas atau pergerakan dari perpindahan lah. Entitas dari satu titik ke titik dari point of origin, titik asal ya, ke point of destination, ke titik tujuan. Ya, misalnya gitu. Oke, ada resources. Resources contohnya apa? Ya jalan itu sendiri ya. Ya, fisik jalan, infrastrukturnya gitu. Ya, termasuk di dalamnya jembatan penyeberangan gitu dan sebagainya, itu resource tuh. Ya kan, yang membantu proses mobilitas, ya enggak? Ya, terus ada controls-nya. Controls ada apa aja? Bisa bentuknya aturan ya, rambu-rambu lalu lintas ya, bisa bentuknya petugas ya, polisi ya kan, dan sebagainya lah. Nah, kemudian bisa dalam bentuk jadi ini rambu gitu ya, contoh ya, rambu, bukan rambo ya teman, rambu nih. Terus polisi ya, bisa yang gitu. Itu kontrol tuh, mengendalikan supaya mobilitasnya lancar kan gitu. Kemudian ada sistem state. Nah, sistem state itu berarti kan kondisi atau status dari sistem. Contohnya lancar atau macet gitu ya, lancar atau padat merayap gitu kan. Itu status sistem lalu lintas ya. Lancar, macet, padat merayap dan sebagainya gitu ya.
Nah, kejadian apa? Kejadian itu misalnya tadi kemacetannya, bukan macet ya, kemacetan. Ini kan kata sifat macet. Kalau event itu kejadian, ya, kemacetan, kecelakaan, tapi tidak selalu negatif ya. Bergeraknya kendaraan pun itu adalah kejadian gitu ya. Tidak harus selalu negatif. Jadi, kok bisa lancar? Oh, ada kejadian apa? Jumlah kendaraannya tidak banyak. Kok bisa macet sistem state-nya? Oh, kejadiannya apa? Jumlah kendaraannya membludak, misalnya gitu ya. Kok ada sistem state tidak ada pergerakan sama sekali? Nol, gitu ya. Di jalan itu tidak ada pergerakan sama sekali. Oh, kejadiannya apa? Tidak ada kendaraan sama sekali, ya nggak? Atau macet total, ya nggak? Tidak ada pergerakan, kan, ya nggak? Ya kan? Gitu. Oke, teman-teman. Nah, dari situ teman-teman jadi bisa paham, oh iya, berarti kalau saya ingin improve ya, atau ingin selesaikan masalah kemacetan, Anda harus lihat ini semua nih. Ya. Saya tanya ke teman-teman, bisa nggak macet itu gara-gara jumlah kendaraannya banyak? Tadi sudah kita cek kan? Betul ya? Bisa ya faktornya. Oh, berarti kalau jumlah kendaraan banyak, itu terkait sama entitas ini, ya nggak, teman-teman ya? Entitasnya nggak? Jumlah kendaraan banyak. Betul? Oke. Kalau kedisiplinan terkait sama mana? Yang ini ya nggak? Kontrol, ya nggak? Setuju? Ya? Kalau jalannya kurang lebar tadi ada kan? Infrastrukturnya. Ya nggak? Resource-nya. Oke? Nah, tadi kan kemacetan itu sebuah kejadian kan? Ada di situ. Ya kan? Sehingga sistem state-nya menjadi tidak lancar, terganggu gitu kan. Ini masuk semua tuh, ya kan? Jenis kendaraannya tadi kan, banyak mobil pribadi ya, berarti ke atributnya. Ya kan? Atribut di sini, sorry, atribut ya. Ke aktivitas prosesnya apa? Ya kan? Mobilitas tadi kan, artinya apa? Pergerakannya menjadi terganggu. Berarti dengan aktivitasnya, prosesnya ini harus kita perbaiki. Ya, banyak di sini. Contoh gini, kalau kita nggak bisa mengubah jumlah kendaraan, ya kan? Taruhlah sudah di sini udah ini. Oke, jadi kita lihat, ya kan? Pokoknya intinya bagaimana kemacetan ini bisa terselesaikan dengan melihat komponen-komponen sistem ini, hubungan-hubungan di antara ke antara komponen ini ya, pola perilakunya ya. Dan nanti kita bisa selesaikan masalah. Gitu ya. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya kalau teman-teman dekat UPS itu sekarang sudah ada setelah Pasar Lenteng ya, setelah stasiun di depan ISIP mungkin teman-teman tahu ya. Kan sudah ada flyover yang kayak tapal kuda ya. Ya enggak? Ya kan? Nah, itu sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan. Berarti di situ apa yang dilakukan, teman-teman? Oke, betul. Di situ adalah lebih terkait dengan infrastrukturnya ya enggak? Resource-nya nih. Ya kan? Resource-nya ini yang ditambahkan gitu kan, diperbaiki. Gitu. Ya kan? Tetapi tidak dengan melebarkan jalannya kan, tetapi ya kan? Jadi dengan apa? Apa namanya? Atau lebih ke dia terkait sama infrastruktur juga ya, dia terkait juga dengan apa? Kontrol nih. Gitu loh. Jadi ada yang butuh putar balik ya kan? Belok nih, bahkan murah ya kan? Dia tidak harus sampai muter baliknya di sana tuh di apa namanya itu, teman-teman? Apa? Yang di dekat pas sebelum pasar Minggu tuh apa namanya? Saya lupa. Ada yang Tanjung Barat, Pak. Tanjung Barat ke sana kan ada dulu tuh ya buat bisa muter balik tapi kena juga ke rel kereta api kan, memperlambat lagi. Jadi ternyata itu bisa menjadi solusi gitu ya. Tapi macetnya hilang nggak? Tetap ya kalau kita jalan lewati Pasar Lenteng masih aja macet, tapi kan tidak separah dulu gitu. Mengurangi iya, ya. Gitu contoh gitu ya. Baik ya. Nah, kemarin itu bisa jadi sudah ada pemodelannya, dimodelkan dulu ya. Jadi ada pakai misalnya ya, simulasi gitu ya. Bisa model simulasi lah, dibuat model simulasi dulu tuh. Dengan software ya, dengan komputer tuh, ya kan dibuat modelnya. Jadi kalau ini jalan lenteng gitu ya,
Ini UP misalnya di sini ya, UP ini. Ini kan ini saya membuat model nih, UP gitu ya. Nanti di sini ada jalan apa tuh yang ke kiri ya? Kahfi ya, Muhammad Kahfi. Muhammad Kahfi 1 misalnya gitu. Terus ada Pasar Lenteng nih. Ya, ini jalan Pasar Lenteng misalnya. Gitu ya. Nah, terus ke situ terus ya. Nah, ini kan kemarin di sini ada sempat ada putaran balik di sini nih, ya kan, tapi ketemu kereta. Ini kan jalur kereta nih, gitu. Rel kereta gitu ya. Ya kan, ini kita buat model nih, ya, model apa namanya 2 dimensi ya, tapi ini masih sketsa gitu. Ya kan? Ini di sini flow kendaraan ini kan ini volumenya kan besar nih, tinggi ya. Dari Depok mungkin hampir semua lewat sini, mayoritas gitu ya, meskipun ada sih jalan. Misalnya Muhammad Kahfi juga kan di sini ya, sebelah sini. Ada, tapi kebanyakan lewat sini dari Margonda gitu. Dari sananya Cilodong tuh kan. Belum dari yang mungkin Cimangi sebagainya gitu ya. Kelapa Dua kan. Nah, sini follow-nya terlalu padat nih, ya kan. Oke. Kalau pengen putar balik kan repot. Udah di sini ketemu kereta, di sini bikin macet kan, ngantri. Oke, kalau gitu salah satu solusinya setelah kajian ya, melihat berbagai aspek itu gitu ya kan. Kita buat sebuah solusi ya. Itu apa dibuat adalah flyover di sini putaran balik. Pertama di sini gitu ya, putaran balik gitu ya. Yang melayang di atas nih, ya kan? Sini berarti kan yang masa ke jalan kereta gitu ya, di sini misalnya. Ya kan? Yang satu lagi adalah putaran balik dari arah Pasar Minggu gitu ya. Dari Pasar Minggu sana nih saya anggap ini pasar Tanjung Barat, sorry. Tanjung Barat itu yang putaran balik ke arah Pasar Minggu gitu kan. Misalnya gitu. Ya. Nah, itu sebagai salah satu cara untuk mengurai kemacetan gitu ya. Tetapi itu kita lihat sepertinya cuman menyentuh aspek infrastruktur saja, tapi tidak, sebenarnya itu sudah melewati satu kajian ya. Kita sudah membuat model sistemnya gitu. Jadi model sistem dengan menggunakan simulasi misalnya, contoh gitu ya. Model sistem dengan simulasi. Begitu ya, dikaji gitu ya. Optimal tidak, ya kan, bagaimana misalnya ukuran-ukuran dari betternya apa atau efektif efisiennya apa gitu ya. Misalnya di sini kemacetannya berkurang, berarti apa? Misalnya ya banyak di situ nanti kriterianya ya. Misalnya volume kendaraannya gitu. Ya, kendaraannya apa namanya, kemudian waktu antrian gitu ya, mobil. Dari yang mulai dari sini kan kadang-kadang dari sini ada yang mau ke sini atau dari sini belok kiri ini kan. Biasanya yang masalah itu adalah yang dari Kahfi ini belok ke masuk ke jalan ini Serengseng Sawah ya disebutnya jalannya. Nah, ini jadi masalah. Kalau di sini waktu tunggunya, waktu ngantrinya berkurang, berarti sistem menjadi lebih baik, better, lebih optimal ya. Begitupun dengan yang dari sini nih gitu kan. Itu jadi lebih baik juga. Tapi kan tadi saya bilang ini diperbaiki, tapi di sini angkot-angkot nggak diperbaiki, bermasalah nggak? Tetap nggak mengakibatkan macet? Tetap. Nah, ini pun belum tentu ini ya terselesaikan dengan hanya membuat flyover ini gitu ya. Belum tentu gitu. Jadi ya dari 100 masalah itu ya, atau misalnya kemacetan itu bisa diturunkan gitu ya. Dari 100% masalah ya bisa menjadi tinggal 50%. Itu sudah bagus, sudah better kan? Kriterianya sudah better nih gitu. Oke. Nah, itu dari sini teman-teman jadi dapat L-nya ada tentang sistem ya. Apa itu sistem? Ya, apa itu sistem? Kemudian komponen-komponen sistem apa saja? Contohnya apa? Ya kan? Contohnya apa dari sistem itu? Ya kan? Kemudian apa lagi? Ya, hubungannya sama model. Gitu ya. Apa itu model ya? Kemudian ini berarti kan contoh model ini semua yang saya buat model konseptual gitu ya.